Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kisah Santun Islami, kisah yang menyajikan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode yang kedua, itu tentang kerasulan. Pada part ke-19 ini adalah dakwah tertutup. Mari kita mulai. Tuhan telah menabuh tugas pertama yang harus segera dijalankan Nabi Muhammad SAW. Kini beliau tidak lagi sekedar manusia biasa, namun sosok pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dinobatkan sebagai nabi sekaligus rasul. Gelar yang disandang itu pun diperkukuh dengan mukjizat seperti halnya nabi-nabi terdahulu. Dengan begitu tepat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan sebuah mukjizat bagi masing-masing utusannya. Nabi Isa dibekali Injil, Nabi Daud bangga dengan Zaburnya, sementara Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaum Israel dengan tongkat sakti dan menyirami kehausan jiwa pengikutnya dengan Taurat. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir diperkokoh kemuliaannya dengan Al-Quran sebagai mukjizatnya. Firman-firman Tuhan inilah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan begitu hebatnya dibanding semua Nabi dan Rasul pendahulunya. Pemikiran-pemikirannya jauh dari jangkauan manusia biasa, karena kini tiap kata dan gerakannya tiada lain hanyalah gambaran dari Al-Quran itu sendiri. Terjemahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diteladani umatnya. Setelah turunnya perintah di atas, Rasulullah SAW mulai berbicara tentang wahyu pada orang-orang terdekatnya. Khadijah, yang sejak awal memang berharap agar suaminya itu menjadi seorang Rasul, langsung menerimanya tanpa syarat. Keimanannya langsung mendapatkan sambutan indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seuntai salam dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril untuk istri Nabi Muhammad SAW ini. Namun karena keterbatasan ruang gerak, Jibril menyampaikan salamnya melalui Rasulullah SAW yang tengah bersanding dengan Khadijah. Wahai Khadijah, di sini ada malaikat Jibril. Ia menyampaikan salam untukmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal itu, Khadijah bungah dan berkata penuh haru, Maha suci Allah yang tiada kurang sedikit pun, darinya lah segala keselamatan dan semoga keselamatan senantiasa tercurah pada malaikat Jibril. Zaid ibni Harisah yang beberapa tahun terakhir telah hidup bersama pasangan suami istri ini juga menerima seruan Rasulullah SAW dengan tanpa banyak tanya. Islam terus didakwahkan oleh baginda Nabi dengan cara gerilya. Beliau terus mendekati orang-orang dekatnya untuk menyuarakan Islam. Salah satu adalah Atik ibnu Utsman yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Bakar. Seorang hartawan cerdas, berwawasan luas, dan mudah bergaul dengan siapapun. Beberapa hari terakhir ia mendengar senantingan tentang Nabi Muhammad SAW yang tidak lain adalah teman dekatnya. Di kalangan kaum Quraisy mulai berhembus kabar bahwa keponakan Abu Thalib itu telah murtad dari agama nenek moyang mereka. Hal ini menggugah keingintahuan Abu Bakar akan kebenaran berita tersebut. Ia segera menemui teman dekatnya yang telah berkeyakinan menjadi seorang utusan Tuhan itu. Wahai Muhammad, benarkah apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy bahwa engkau telah meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, menganggap bodoh mereka dan mengkufur-kufurkan bapak-bapak mereka? Seruan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Benar, aku adalah utusan Allah dan Nabi-Nya. Allah telah mengutusku untuk menyampaikan risalahnya. Kini aku mengajakmu untuk menyembah Allah yang Maha Hak. Demi Allah, sungguh dialah zat yang hak wujudnya,
Tuhan yang Maha Esa. Tiada pernah ada sekutu baginya. Jawab Rasulullah tegas dan bersemangat. Untuk meyakinkan hati sahabatnya ini, baginda Nabi lantas membacakan sebuah ayat Al-Quran. Lantunan ayat-ayat suci itu seolah menjenguk isi hati Abu Bakar yang telah lama begitu terkesan dengan santun lagu Nabi. Membedah segala bentuk kejahiliahan dan menuntun Abu Bakar hijrah menuju pancaran ilahiyah di bawah panji-panji Islam. Engkau adalah orang yang sangat jujur. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Dahulu Abu Bakar hanyalah sebatas teman karib sekaligus pengagum pribadi Nabi Muhammad SAW. Kini setelah ia memproklamirkan keislamannya, ia tak ubahnya seorang patih bagi Rasulullah SAW. Keluasan dan keluasan berpikirnya membuat Nabi tak ragu-ragu memberi izin Abu Bakar untuk menyebarkan ajaran Islam kepada keluarganya. Istrinya Ummu Ruman yang telah memberi puteri kedua dan mereka beri nama Aisyah berhasil diislamkan. Asma putri pertama Abu Bakar yang saat ini telah berusia sekitar 15 tahun juga ikut memeluk Islam dan diikuti saudara-saudara laki-lakinya Abdullah. Dengan begitu halus, Abu Bakar ikut mensyiarkan ajaran Rasulullah. Meskipun demikian, Abdul Ka'bah, putra sulungnya, tetap teguh memeluk agama pagannya. Pelan-pelan Islam mulai terdengar di Mekah, terutama setelah masuknya Abu Bakar beserta keluarga kecilnya. Satu persatu pemeluk Islam berdatangan dengan berbagai alasan atas kebenaran baginda Nabi Muhammad SAW. Malam itu, seorang pedagang muda bernama Khalid bin Sa'id al-Ash, putra pemodal kenamaan dari klan Abu Dusyam, mengalami mimpi buruk. Ia melihat ayahnya tega menjerumuskannya ke kubangan api. Dalam mimpi tak waras itu, Khalid merasakan kedua tangannya ditarik oleh seseorang. Setelah diperhatikan, ternyata pemilik tangan yang menariknya itu adalah Nabi Muhammad SAW, putra Abdullah. Kemana engkau akan mengajakku, wahai Muhammad? Hanya itu yang mampu ia ucapkan. Aku mengajakmu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, serta aku menyeru padamu untuk melepaskan ajaran penyembah bebatuan. Batu-batu itu tidak mendengar dan tidak pula melihat. Bebatuan yang kau sembah itu tidak akan memberi kebahagiaan padamu dan benar-benar tidak bermanfaat sama sekali. Ujar Nabi menanamkan prinsip ketuhanan pada Khalid. Berbuatlah baik pada kedua orang tuamu. Jangan membunuh anak-anakmu karena takut fakir. Jangan membunuh seseorang kecuali dengan berhak. Jangan kau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai mencapai umur dewasa. Ketika berdagang, sempurnakanlah takarannya dan juga timbanglah dengan adil. Senantiasa adil dalam ucapanmu walaupun engkau mengadili kerabat sendiri, dan tepatilah janjimu. Nabi mengakhiri khutbah dalam mimpi Khalid. Sederhana sekali kelihatannya mimpi ini, namun begitu luar biasa akibatnya bagi kehidupan Khalid. Mengakhiri kegelapannya menyembah bebatuan tiada guna dan mencengkeram erat ajaran mengesahkan Tuhan yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Keislaman Khalid langsung tercium orang tuanya. Seketika itu pula ayahnya naik pitam. Demi Tuhan, aku tidak akan memberimu makan. Itulah imbalan yang ia terima dari ayahnya. Namun hal itu tidak menciutkan nyalinya. Ia justru dengan tegas menjawab, jika engkau tidak memberiku makan, maka aku akan hidup dengan rezeki yang diberikan Allah. Ucapan Khalid ini mengakhiri kebersamaannya dengan ayahnya yang masih berdiri mematung tak percaya. Ia segera pergi ke rumah Rasulullah untuk bergabung dengan beberapa sahabat lainnya. Keislaman Khalid diikuti oleh seorang pedagang muda lain dari klan yang sama. Dia adalah pengusaha belia, berusia sekitar 30-an dan telah melebarkan bisnisnya ke luar negeri.
Pemuda itu adalah Utsman, putra Affan. Suatu petang dalam perjalanan pulang dari Syria, ketika ia tengah istirahat di padang sabana, hatinya tersentak oleh suara keras di padang pasir itu. "Hai orang yang bertidur, bangunlah, sungguh Ahmad telah datang di Mekah." Utsman pada awalnya tidak memahami apa yang dimaksud oleh suara itu. Bahkan kata-kata Ahmad juga tidak begitu menarik perhatiannya. Paginya ia kembali melanjutkan perjalanan pulang menuju Mekah. Perjalanan pulang ini mempertemukan Utsman dengan beberapa pedagang Quraisy yang berbisnis di Irak. Salah satunya adalah Thalhah ibnu Ubaidillah At-Taimi, sepupu Abu Bakar. Ketika berada di Basra, ia sempat bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu bertanya padanya perihal seorang nabi bernama Ahmad yang menurutnya akan lahir di tanah suci. "Siapa itu Ahmad?" tanya Thalhah. "Dia adalah putra Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Pada bulan ini ia akan muncul sebagai seorang nabi akhir zaman. Ia lahir di tanah haram dan akan hijrah ke Nakhl, Hurrah, kemudian ke Mubah atau Madinah. Cepatlah kau temu dia," terang sang rohib. Thalhah sempat ragu dengan ucapan pendeta itu. Benarkah lelaki jujur yang selama ini cukup dekat dengan Abu Bakar itu adalah seorang nabi? Akhirnya ketika bertemu dengan Utsman, pertemuan itu diceritakannya. Seketika itu, Utsman tersandar akan jeritan di padang pasir yang menyebut-nyebut nama Ahmad. Keduanya saling meragu, dan ketika telah sampai di Mekah, mereka segera menemui Abu Bakar, sepupu Thalhah. Dengan penuh semangat, dua pedang sukses itu menceritakan pengalamannya masing-masing. Saat itu pula, Abu Bakar segera mengajak mereka menghadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman menceritakan jeritan padang pasir itu, sementara Thalhah juga mengungkapkan semua kata-kata pendeta. Kemudian keduanya menyatakan keimanannya, melucuti agama nenek moyang dari lubuk hati mereka berdua. Selama beberapa waktu, Utsman mampu menyembunyikan agama barunya, namun itu tak bertahan lama. Pamannya yang bernama Al-Hakam telah mengendus keislaman kemenakannya ini. Ia segera membelenggu kedua kaki kemenakannya itu. "Apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan pindah ke agama baru itu? Demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu sampai engkau berpaling dari agama baru itu." Itulah hardikan keras dari Hakam sebagai hadiah keislaman Utsman. "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan Islam dan aku tidak akan memisahkan diri darinya," sungut Utsman. Melihat kenyataan itu, Al-Hakam tidak dapat berbuat banyak. Dia segera berlalu meninggalkan kemenakannya dengan mengusung kemendokolan hatinya. Setahun sebelum Nabi Muhammad SAW ditahbiskan sebagai seorang nabi, Abdurrahman ibnu Auf, salah seorang pedagang sukses kelan Zuhroh, tengah mengadakan perjalanan dagang ke Yaman. Bisnisnya ke luar negeri ini mempertemukan dia dengan seorang renta bernama Asqalan ibnu Hawakim al-Hamiri, seorang bijak yang sering bertanya tentang perkembangan kota Mekah, berikut Ka'bah dan sumur Zam-Zamnya. Satu pertanyaan lagi yang membuat ia merasa heran, lelaki sepuh itu sering menyebut-nyebut seorang nabi. "Apakah di negerimu ada seorang yang mengaku sebagai seorang nabi, dan adakah dia berbeda agama dengan nenek moyangnya?" Tanya lelaki tua itu pada suatu kesempatan. Aneh dan membingungkan benar pertanyaan itu bagi Abdurrahman. Ia segera menjawab pertanyaan itu dengan singkat, "Tidak ada." Tepat ketika Nabi mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ia kembali pergi ke Yaman. Saat itu, di Mekah orang-orang mulai kasak kusuk perihal suami Khadijah yang mengaku sebagai seorang nabi. Diam-diam, Abdurrahman mulai tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan sahabat tuanya di negeri Yaman. Adakah tetangganya ini adalah seorang nabi yang ditanyakan temannya itu?
Begitu sampai Yaman, ia langsung menemui lelaki bijak yang mungkin saat ini akan memberikan gambaran lebih jelas akan pertanyaan yang pernah dilesakkan pada dirinya. Pada kesempatan kali ini, Asqalan nampak sangat payah kondisinya. Namun ketika melihat Abdurrahman, ia nampak semangat menanyakan hal yang sama. Setelah bercakap-cakap, ia mulai mengeluarkan kata-kata yang cukup mencengangkan Abdurrahman. "Sebutkan nasabmu, wahai saudaraku dari Quraisy," pinta Asqalan. "Aku adalah Abdurrahman ibnu Auf, ibnu Abdi Adi, ibnu Al-Harith, ibnu Zuhrah," jawab Abdurrahman. Cukup, wahai keluarga Bani Zuhrah. Maukah aku beritahu tentang sesuatu yang lebih berharga dibanding harta dagangan?" Saud lelaki sepuh itu. Beberapa waktu yang lalu, Abdurrahman telah dibuat penasaran oleh sahabatnya ini. Mungkin inilah kesempatan baginya untuk memperoleh jawaban dari semua itu. Langsung saja, ia mengiyakan tawaran Asqalan, dan inilah jawabannya. "Aku akan memberitahumu sesuatu yang sangat menakjubkan. Sesungguhnya, Allah telah mengutus seorang nabi yang berasal dari keluargamu. Ia diberi sebuah kitab dan melarangnya untuk menyembah berhala. Nabi itu akan senantiasa mengajak untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyeru agama Islam. Dia memerintahkan untuk senantiasa berbuat baik dan memberikan teladan pada pengikutnya, melarang kebatilan dan memberangusnya." Kata-kata itu mengingatkan pada Nabi Muhammad SAW yang selama ini telah mengaku sebagai seorang nabi. Pun begitu, ia tidak mau gegabah. Ia kembali memohon kejelasan pada lelaki bijak itu. Ketika ditanya kejelasannya, Asqalan menjawab, "Dia dari Bani Hashim dan engkau adalah anggota keluarganya. Wahai Abdurrahman, berbuat baiklah dan segeralah engkau kembali dan menyatakan keimananmu padanya." Asqalan mengakhiri pesannya. Kini hati Abdurrahman terpuaskan. Ia pulang dengan membuang semua penasaran dalam hatinya. Sedikit pun tak pernah terdetik dalam hatinya kalau salah satu seorang keluarganya akan ada yang menjadi seorang rasul, pendobrak kebobrokan ajaran nenek moyangnya. Ketika urusannya di Yaman telah selesai, ia segera kembali ke Mekah dan langsung menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Tak lama kemudian, Sa'ad dan Umair, putra Abi Waqqas al-Zuhrah, sepupu Rasulullah dari pihak ibu, mengikuti jejak Abdurrahman ibnu Auf. Keduanya mendapatkan tekanan berat dari ibunya. Begitu mengetahui keislaman mereka, sang ibu langsung mengeluarkan sumpah serapah. "Aku dengar kamu telah pindah agama. Demi Allah, tidak akan ada atap yang mampu meneduhkanku dari panas ataupun dingin, dan aku haramkan makanan serta minuman bagiku sampai kamu mengingkari Muhammad." Itulah kata-kata yang selalu meluncur deras bagi air bah tak terbendung dari kedua bibir ibu saat selama 3 hari terakhir. Kekalutan mewarnai pikiran Sa'ad, sementara keimanannya yang masih lemah melempari hatinya dengan keteguhan. Kemantapan untuk selalu memegang agama Muhammad. Bukannya Sa'ad tidak mampu untuk memilih salah satu yang terbaik dari dua hal baik. Bukan pula ia tidak sanggup menentukan yang terburuk dari dua hal yang buruk. Namun belum adanya kejelasan hukum untuk memilih mana yang harus didahulukan antara bakti kepada orang tua ataukah memegang keyakinan, membuat ia tidak mau gegabah. Satu-satunya harapan adalah meminta petunjuk kepada Rasulullah atas dua hal yang rumit ini. Tanpa berpikir panjang, Sa'ad mengayunkan kedua kakinya ke rumah Nabi Muhammad SAW. Dibawanya ngilu hati yang tertekan menghadap Rasulullah. Ia lalu menuturkan penyebab ketidakharmonisan hubungan antara dia dan ibunya. Peristiwa ini direspon oleh Allah SWT dengan menurunkan surat Al-Ankabut ayat 8. "Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang tua, ibu bapaknya,
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah tempat kalian kembali, maka aku akan membalas kalian semua dengan balasan yang semestinya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Secara tersurat ataupun tersirat, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap orang agar berbuat baik kepada kedua orang tua, baik mereka beriman ataupun kafir. Tetapi jika keduanya mengajak untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syirik, maka kewajiban itu sudah tidak berlaku lagi. Begitu pula Allah melarang untuk taat terhadap ciptaannya dalam perbuatan maksiat. Setelah turunnya ayat itu, kini saat tidak ragu lagi untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Terlebih ia telah menemukan dua hal yang tersirat dari akhir ayat tersebut, yaitu balasan amal merupakan hal Allah semata. Oleh karena itu, kini dia tidak perlu lagi memikirkan kekerasan ibunya yang teguh dalam kekufuran. Kedua, dorongan untuk selalu berpegang teguh pada agama agar selamat di dunia dan akhirat. Sementara dari iklan Maksum, seruan Rasulullah SAW mendapatkan tanggapan positif dari salah satu putra bibinya. Dia adalah Abu Salamah. Meskipun Islam belum disuarakan secara terbuka, namun pengikut Nabi Muhammad SAW kian hari makin bertambah. Tidak hanya dari kalangan pengusaha, para budak pun banyak yang mengikuti ajaran putra Aminah ini. Namun keislaman dirahasiakan sebisa mungkin, karena jika ketahuan sang majikan, tentu mereka akan mendapatkan tekanan yang membahayakan bagi jiwa mereka. Para pemeluk Islam pertama ini mula-mula hanya mendapatkan pengajaran tentang keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Disusul kemudian pelajaran tentang budi pekerti. Ajaran yang diemban oleh putra Abdullah ini belum menunjukkan bagaimana mengabdi seorang hamba terhadap sesembahannya. Tidak lama kemudian barulah Jibril turun membawa perintah Tuhan. Suatu hari ia turun menemui Rasulullah SAW di dataran tinggi Mekah. Di tempat itu Jibril menendangkan kakinya hingga memancarkan mata air. Kemudian Jibril berwudu untuk mengajari baginda Nabi tata cara mensucikan diri dan beribadah. Lalu keduanya melakukan sholat yang dimulai dengan ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berdiri, ruku, sujud, duduk, dan diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum. Nabi pun mengikutinya dengan khidmat. Keduanya kemudian berpisah. Jibril kembali ke alamnya sementara Nabi pulang ke rumah. Semua yang dipelajarinya diajarkan kepada Khadijah. Suami istri ini begitu khusyuk menjalankan sholat. Tanpa mereka sadari, Ali bin Abi Thalib, bocah berusia sekitar 9 tahun itu, selalu mengamati gerakan-gerakan aneh Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Ia merasa apa yang dilakukan Rasulullah sama sekali tidak sesuai dengan perbuatan masyarakat sekitarnya. Wahai Muhammad, apa maksudmu semua ini? Sadar bahwa Ali bukanlah anak kecil biasa, namun kini telah menjadi si kecil yang kritis, maka Rasulullah menjawab pertanyaan polos itu dengan serius. Ini adalah agama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memilih para rasulnya untuk menyebarluaskan agamanya. Ali, kini aku mengajakmu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-sekali ya engkau menyekutukannya, dan tinggalkanlah berhala Lata dan Uzza. Mendengar jawaban yang begitu tegas dan jelas, Ali berkata pada Nabi, hal ini belum pernah aku dengar sebelumnya. Saat ini aku belum berani memberikan keputusan sebelum membicarakannya lebih lanjut pada ayahku. Ali kecil kini telah mengetahui gerangan yang dikerjakan oleh Nabi selama ini. Suatu tindakan yang tentunya jika kaum Quraisy sampai mengetahuinya, maka mereka pasti akan mencela Nabi sejadi-jadinya. Melolong-lolongkan sumpah serapah tradisional jahiliyah mereka.
Oleh karena itu, setelah Nabi membeberkan semua itu pada Ali, sementara putra Abu Thalib ini belum memberi keputusan akan kesediaannya mengikuti beliau, maka sebelum Ali pergi, Rasulullah mewanti-wanti padanya, "Wahai Ali, jika kamu tidak menghendaki memeluk agama Islam, maka janganlah kamu menceritakan ajaran ini pada siapapun. Simpanlah untuk dirimu sendiri." Tak disangka, ternyata pertanyaan polos yang ia lontarkan pada Nabi akan membuat dadanya berkecamuk luar biasa. Kebimbangan menari-nari dalam pikirannya, sementara keadaannya masih begitu kecil untuk memikirkan sesuatu yang kelak akan merubah tatanan kehidupannya di dunia dan akhirat. Semalam suntuk, Ali memikirkan tawaran Rasulullah, dan semua itu membuatnya tidak dapat memejamkan mata sepicing pun. Keesokan harinya, Ali mendatangi Nabi. Ia bertanya apa yang harus dilakukan untuk memenuhi panggilan agama yang diembannya. Rasulullah gembira mendengar ajakannya disambut Ali dengan ketundukan memeluk agama Islam. "Bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan jangan sekali-sekali menyekutukannya. Ingkarilah Lata dan Uzza." Semua perintah Nabi dilakukan dengan kebulatan tekad oleh Ali. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka keislamannya tetap ia sembunyikan. Keimanan Ali mungkin bisa disembunyikan dari penduduk Mekah, namun hal itu tetap tercium oleh ayahnya, Abu Thalib. Paman Nabi begitu kaget ketika tahu putranya telah berpindah agama. "Ali, agama apa yang kau ikuti itu?" tanya Abu Thalib yang hampir tidak percaya kalau putranya telah menghempaskan agama nenek moyang mereka. Ali menjawab, "Wahai ayah, ini adalah agama yang mengajarkan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta memerintah kita untuk mengerjakan sholat." Melihat kebulatan tekad yang tercermin dari kata-kata Ali, Abu Thalib berkata, "Jika agama itu mengajak kepada kebaikan, maka teruskan keyakinanmu." Dengan begitu, kini Ali tidak perlu lagi menyembunyikan keyakinan yang ia anut dari ayahnya. Meskipun sampai sejauh ini dia tetap tidak berani menampakkan keislamannya pada penduduk Mekah. Sebagai muslim yang taat, Sayyidina Ali senantiasa mematuhi perintah Rasulullah, membenarkan segala yang dibawanya, serta tekun menjalankan ibadah meskipun harus dengan cara sembunyi-sembunyi. Inilah masa-masa sulit di awal perjuangan umat Islam, yang pada waktu itu merupakan kalangan minoritas atau golongan kecil dan hidup di bawah ancaman golongan non-muslim. Apabila waktu sholat telah tiba, Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali menyusup keluar menuju perbukitan Mekah untuk melakukan sholat bersama-sama. Demi menjaga keamanan diri, hal ini terus dilakukan hingga beberapa waktu. Nabi Muhammad SAW bukannya gentar menghadapi orang-orang Quraisy, akan tetapi langkah ini diambil demi menjaga kelangsungan dakwah. Bagaimanapun juga, dakwah tidak mungkin tercapai tanpa keselamatan jiwa. Seandainya Rasulullah bersikeras beribadah secara terang-terangan di kampungnya, bukan tidak mungkin kaum Quraisy akan mengambil tindakan yang membahayakan bagi beliau. Secara otomatis tentu hal itu akan menghambat gerakan dakwah yang diembannya. Ketika Rasulullah dan Sayyidina Ali tengah melakukan sholat, tanpa sengaja Abu Thalib yang hendak melakukan perjalanan melewati tempat persembunyian mereka. Tiba-tiba kakinya tergelincir dan jatuh tepat di depan tempat sholat mereka. Abu Thalib tercengang melihat ibadah yang dikerjakan oleh keponakan dan putra laki-lakinya itu. Jelas, ibadah tersebut belum pernah ia lihat, apalagi dikerjakannya. "Wahai putra saudaraku, ajaran apa yang sedang kau lakukan?" tanya Abu Thalib. "Wahai pamanku, ini adalah agama Allah SWT, agama malaikatnya, agama utusan-utusannya, dan agama leluhur kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengutusku dengan membawanya
dan engkau wahai pamanku adalah orang yang paling berhak untuk menolongku dan menerima ajaranku." Sebuah jawaban yang menghentakkan ruang benak pikiran Abu Thalib dan jelas mendengungkan kebenaran. Namun Abu Thalib yang belum siap meninggalkan agama nenek moyangnya. "Wahai putra saudaraku, aku tidak mungkin meninggalkan agama dan ajaran nenek moyangku. Tapi demi Allah, aku tidak akan tinggal diam atas apa yang akan terjadi padamu selama aku masih hidup." Kecewa juga Rasulullah mendengar jawaban tersebut, meskipun di sisi beliau mendapat angin segar bahwa pamannya siap mendukung misi dakwah yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang beliau harapkan tidak sekedar dukungan dari Abu Thalib, namun kedudukan pamannya memeluk agama Islam merupakan cita-cita terbesar Nabi Muhammad SAW, karena hanya dengan mengikuti ajarannya, kelak mereka akan selamat dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Apa hendak dikata? Meskipun Muhammad adalah seorang nabi, namun segala ketentuan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sadar beberapa orang pengikutnya adalah orang-orang yang lemah, bukan berarti mereka adalah orang-orang miskin. Beberapa pengikut beliau memang tidak sedikit yang kaya, namun mereka tidak mempunyai pengaruh di Mekah. Terkadang hal itu disebabkan karena klannya tidak mau memberikan perlindungan terhadap mereka, terutama ketika mereka telah tercium keimanannya. Dan ada juga yang memang dari orang-orang pinggiran seperti para budak itu. Dengan mempertimbangkan hal ini, pelajaran dari Jibril sedikit merepotkan Nabi untuk menyampaikan kepada para sahabatnya. Suatu keberuntungan memang selalu datang tak terduga. Sepupu Abu Salamah yang kaya raya tertarik dengan agama yang dibawa oleh cucu Abdul Muthalib itu. Dialah Arqam, ibni Abi Arqam. Ia lantas mengucapkan dua kalimat syahadat, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menyerahkan sebuah rumah yang luas di dekat Bukit Sofa. Di rumah inilah Rasulullah SAW menyampaikan semua wahyu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu pun diajarkan pada mereka. Dengan ritual ini diharapkan tiap mukmin akan kembali teringat bahwa Allah adalah tujuan utama mereka dalam segala bentuk tindakan. Pada mulanya, ibadah ini sulit juga untuk dilaksanakan oleh pengikut baginda Nabi. Mereka telah terbiasa dengan sikap tinggi hati, sehingga ritual yang mengharuskan mereka untuk menundukkan diri ini terasa begitu berat. Namun akhirnya semua memahami bahwa sholat telah mengajarkan mereka menyisihkan semua dorongan diri untuk berbangga diri dan arogan. Ibadah ini membimbing mereka pada suatu pelajaran bahwa setiap muslim harus bangga sebagai hamba Tuhan. Agama itu kini telah dibangun berdasarkan penyucian ritual dan sholat sebagai wujud penghambaan seorang penyembah terhadap sesembahannya. Selama melakukan dakwah dengan cara bersembunyi-sembunyi, Rasulullah berhasil memperoleh pengikut sekitar 46 orang. Mereka inilah yang kelak mendapatkan gelar As-Sabiqunal Awwalun, yaitu pemeluk Islam pertama.